Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekarang kita mengkaji tafsir Yasin baris ke insyaallah 21. Akan tetapi kita ulas sebentar tentang pembahasan yang kemarin, fadilah-fadilah Yasin. Ada satu fadilah yang menarik terkait dengan kondisi sekarang, yakni saya bacakan ulang, wa fi ayyi baldatin idza tuliyat aw fussirat rafa'allahu ta'ala anhum al-bala'a wal qahta wal ghala'a wat ta'un wal waba' wal marada bihurmatiha. Jadi ketika surat Yasin ini dibaca di setiap negara lalu ditafsiri, maka Allah akan mengangkat bala, kelaparan, mahalnya harga pangan, penyakit taun, wabah atau yang dalam konteks sekarang adalah virus corona, penyakit sebab kemuliaan surat Yasin. Jadi ini cocok dengan konteks sekarang. Lalu beberapa minggu yang lalu saya mendengar salah seorang kiai yang tengah berkhutbah yang isinya adalah dari awal sampai akhir membahas tentang virus corona, yang diantara isinya, inti dari isinya adalah beliau mengkritik, tidak setuju, bahkan menganggap imannya orang-orang yang taat kepada pemerintah untuk tidak atau untuk menjauhi kerumunan, perkumpulan orang, utamanya di masjid. Jadi beliau mengkritik, bahkan menganggap lemah imannya bagi mereka-mereka yang lebih memilih beribadah di rumah daripada di masjid. Nah, saya ingin menanggapi sedikit tentang pandangan ini, karena anggapan ini menjadi berbahaya ketika sudah berbicara tentang keimanan. Apakah benar orang yang tidak beribadah di masjid, di musola, yang itu mengundang kerumunan orang, itu imannya lemah karena lebih takut kepada virus daripada kepada Allah? Dalil yang dibawa oleh khatib tersebut adalah surat Al-A'raf ayat 34, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa likulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tiap-tiap umat ini memiliki ajal, batas waktu kehidupan. Maka apabila telah datang ajalnya, mereka tidak bisa mentakhirkan atau menyegerakan. Ya. Jadi ini yang dibawa oleh khatib tersebut, ya, muter-muter ngomong hanya ini yang dibawa. Nah, intinya kalau sudah waktunya mati ya mati. Gitu. Ini saya buat catatan kecil, ya, terkait dengan kritik saya terhadap khatib tersebut. Yang perlu dipahami bahwa pemerintah tidak melarang kita untuk beribadah. Yang dilarang itu adalah khususnya bagi daerah yang sudah zona merah, untuk tidak pergi ke masjid atau musola yang itu mengundang, ya, menimbulkan orang kumpul di sana. Itu. Jadi yang perlu digarisbawahi, pemerintah tidak melarang kita beribadah, karena ibadah itu bisa dilakukan dimanapun.
Yang kedua, bahwa syariat telah menegaskan kepada kita, baik itu yang bersumber dari Al-Quran ataupun Al-Hadis, bahwa kita tidak boleh menjatuhkan diri kita atau mencelakakan diri kita, ya, menjatuhkan ke dalam satu bahaya, atau juga kita tidak boleh membahayakan orang lain. Dalam hal ini Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa la tulqu biaidikum ila tahlukah. Jadi janganlah kamu menjatuhkan dirimu ke dalam kebinasaan. Quran surat Al-Baqarah ayat 95. Dalam hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menegaskan bahwa la darara wa la dirara. Jadi kita tidak boleh mencelakakan diri sendiri dan orang lain. Di hadis yang lain, Rasul menyuruh kita agar menghindar dari penyakit yang menular. Misalkan di dalam hadis riwayat Ahmad disebutkan bahwa firra minal majdzumi firaraka minal asadi. Larilah kamu dari orang, atau menghindarlah kamu dari orang yang terkena penyakit lepra, sebagaimana larinya kamu dari singa, menghindarnya kamu dari singa. Lalu di hadis yang lain juga Rasul Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sami'tum," ketika kalian mendengar, bitta'un, ada penyakit ta'un, ya, di ardin, di satu daerah, fala tadkhulu alaihi, maka janganlah kamu masuk ke daerah tersebut. Wa idza waqa'a, dan ketika penyakit ta'un itu terjadi, wa antum bi ardin, sedangkan kalian berada di daerah tersebut, fala takhruju minha firaran minhu, maka janganlah kalian keluar dari daerah tersebut untuk menghindar dari penyakit ta'un itu. Ini hadis riwayat Ahmad. Ada satu hadis lagi yang dinyatakan bahwa la yuradu, ya, la yuradu mumridun ala musihin, ya. Jadi onta yang sakit itu hendaknya tidak didatangkan, ya, kepada onta yang sehat. Jadi artinya sejak awal memang syariat menyuruh kepada kita agar kita menghindar, ya, menghindari dari virus atau penyakit yang menular. Adapun terkait statement dari khotib tersebut atau anggapan sebagian orang bahwa sering kita dengar kata-kata bahwa jangan takut kepada virus, takutlah kepada Allah. Maka kalau kita takutnya kepada virus, menghindar dari virus dan tidak mau beribadah di masjid, itu kita dianggap lemah imannya. Apakah benar demikian? Ada ibarah, keterangan yang menarik untuk kita baca bersama, kita renungkan bersama. Jadi rasa takut yang menjangkit, ya, yang ada pada manusia itu sudah alamiah, ya, lumrahnya seperti itu, pasti ada rasa takut, ya. Adapun takut kepada selain Allah, seperti misalkan kita takut kepada binatang buas, kita takut kegelapan dan sebagainya, itu tidak termasuk yang diharamkan dalam syariat. Ini ada keterangan dari kitab Idrarus Syuruh juz 4 halaman 400, dijelaskan bahwa wa annal khaufa min ghairillahi ta'ala ghairu muharramin. Sesungguhnya rasa takut kepada selain Allah itu tidak diharamkan. In kana ghairu mani'in min fi'lin wajibin aw tarki muharramin. Ketika rasa takut tersebut tidak mencegah
orang itu dari melakukan kewajiban dan meninggalkan keharaman. Wa kana mimma jarat al-'adatu bi annahu sababun lil khaufi kal khaufi minal aswadi wal hayati wal aqaribi wal dhulmati wa kal khaufi min ardil wabai. Ya. Sebagaimana yang berlaku di dalam tradisi kita, ya, orang takut takut ular, takut kalajengking, takut kegelapan. Wakal khaufi min ardil wabai, bahkan seperti takut terhadap daerah yang terdapat wabah, ya, virus, penyakit. Dari sini dapat kita pahami bahwa terkait dengan adanya virus dan anjuran dari pemerintah untuk kita menghindar dari kerumunan, sekalipun itu di masjid, khususnya ketika daerah itu adalah daerah zona merah, itu tidak ada kaitannya sama sekali dengan keimanan kita. Seperti itu. Adapun dalam kondisi seperti ini, ya, merespon terkait dengan kebijakan pemerintah, kita wajib mentaati kebijakan pemerintah tersebut, ya, karena fihi maslahatun, di dalamnya terdapat kemaslahatan, ya. Dan kebijakan itu tidak terkait dengan misalkan menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, ya. Dasar wajib taat kita kepada kebijakan pemerintah saat ini, khususnya dalam menghadapi COVID-19, yakni yang pertama, Quran Surat An-Nisa ayat 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Yang ulil amri di sini adalah pemerintah. Yang kedua, ada kaidah fikih yang menyatakan tasarruful imam 'ala ra'iyah manutun bil maslahah. Kebijakan pemerintah itu terhadap rakyatnya itu dihubungkan dengan kemaslahatan, ya. Dan kebijakan pemerintah yang ada saat ini itu tentu pasti, ya, ada hubungannya dengan kemaslahatan. Karena yang pertama, agar virus itu tidak menyebar cepat, ya, agar virus itu cepat mereda, cepat hilang, dan agar tidak bertambah pasien COVID-19. Yang ini semua tentunya berkaitan dengan kemaslahatan, ya. Yang ketiga, ada keterangan dari Nihayatuz Zain karya Syekh Nawawi Al-Bantani. Beliau menyatakan bahwa idza amara biwajibin ta'akkada wujuduhu. Ketika pemerintah itu memerintahkan perkara yang wajib, maka kewajibannya itu akan semakin kuat. Wa idza amara bimandubin wajaba. Maka ketika pemerintah itu memerintahkan terhadap perkara yang sunnah, maka perkara sunnah itu akan menjadi wajib. Wa in amara bimubahin fa in kana fihi maslahatun amatun, katarki syurbid dukhan wajibah. Jadi ketika pemerintah memerintahkan terhadap perkara yang mubah, selama pada perkara mubah itu terdapat kemaslahatan yang umum, seperti kalau di Jakarta itu tidak merokok di tempat umum, maka wajib untuk kita patuhi. Bi khilafi ma idza amara bi muharramin aw makruhin aw mubahin la maslahata fihi. Jadi berbeda dengan ketika pemerintah memerintahkan, menyuruh, membuat kebijakan terhadap perkara yang haram atau perkara yang makruh atau mubah sekalipun, yang dimana mubah ini tidak terdapat kemaslahatan, maka kita tidak wajib untuk mematuhinya. Jadi kesimpulannya bahwa anggapan sebagian orang terkait dengan
apakah dianggap lemah orang yang mentaati kebijakan pemerintah untuk tidak beribadah di masjid khususnya, itu apakah dianggap lemah imannya atau tidak? Maka jelas jawabannya tidak dianggap lemah. Ini tidak ada kaitannya sama sekali dengan keimanan, karena syariat juga menganjurkan kita untuk menghindar dari penyakit atau virus yang menular. Baik, kita lanjutkan. Itu ulasan sedikit tentang anggapan sebagian awam, sebagian orang yang menganggap lemah iman orang-orang yang taat kepada aturan pemerintah untuk tidak beribadah di masjid atau di musholla. Kita lanjutkan. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin. Wa fi lafzi yasin, dan ialah tetap di dalam lafaz yasin khamsatu aqwalin, adapun 5 beberapa pendapat. Jadi fi lafzi yasin ini khabar muqaddam, wawunya istinaf, khamsatu aqwal ini adalah mubtada muakhar. Qala ba'dul mufassirina, berkata siapa ba'dul mufassirin, sebagian mufassir, ahli tafsir. Yasin, adapun lafaz yasin ialah ya insanu, maksudnya adalah wahai manusia. Wa adatul arabi, adapun tradisi orang Arab, ialah annahum, sesungguhnya mereka, ialah ya'khuduna, mengambil siapa Arab, min kulli kalimatin, dari tiap-tiap kalimat, harfan kepada huruf, summa yatalaffadzuna, kemudian melafatkan siapa Arab, bihi, dengan kullu kalimah, wa ya'khuduna, dan mengambil siapa Arab, min ya'in nidai, dari ya' nida, kepada ya'an, kepada huruf ya, wa minal insani, dan dari insan, sinan, kepada sin, wawunya atof. Farakabu, lalu menyusun siapa Arab huma, kepada keduanya, fasoro, maka menjadi, fasoro, maka menjadi, fasoro, maka menjadi apa yang disebutkan tadi, ialah yasin. Yasin ini menjadi khabarnya soro. Wal muradu, dan adapun perkara yang dimaksud minhu, tetap dari al, khabarnya al murad, ialah ya Muhammadu, wahai Muhammad, alaihi, ialah tetap atas Muhammad, assalamu, adapun keselamatan. Wa qala, dan berkata siapa ba'dul mufassirina, sebagian ahli tafsir, maqulu qaulin, al-muradu, adapun perkara yang dimaksud minhu, tetap dari al, ialah ya sayyidal mursalina, ya sayyidal mursalin. Wa qala ba'duhum, dan berkata siapa ba'duhum, sebagian mufassirin, maqulu qaulin, yasin, adapun yasin ialah ismun, nama, min asma'il qur'ani, dari nama-nama Al-Qur'an. Wa qala ba'duhum, dan berkata siapa ba'duhum, sebagian ahli tafsir, yasin, adapun yasin ialah ismun, nama, min asma'illahi, dari nama-nama Allah Ta'ala seraya maha luhur siapa Allah. Wa qala, dan berkata siapa ba'duhum, sebagian mufassirin, maqulu qaulin, yasin, adapun yasin ialah ismus surati, nama surat. Wa dzukira, dan disebutkan fi tafsiril istirabadi, di dalam tafsir istirabadi. Apa yang disebutkan? Innallaha, sesungguhnya Allah Ta'ala seraya maha luhur siapa Allah, khabarnya inna, ialah arba'atu alaf ismin, memiliki 4.000 nama. Alfun, adapun 1.000,
minha dari arba'atu alaf, khabarnya dari alfun, ialah la ya'rifu, tidak mengetahui, hu kepada alfun, siapa ghairullahi, selain Allah ta'ala seraya maha luhur siapa Allah. Jadi Allah itu memiliki 4.000 nama. Yang pertama, 1.000 yang pertama itu tidak ada yang mengetahui kecuali Allah. Wa alfun, dan adapun 1.000 minha dari 4.000 nama tadi, kabarnya alfun, ialah la ya'rifu, tidak mengetahui, hu kepada alfun, siapa ghairul malaikati, selain para malaikat. Wa alfun, dan adapun 1.000 ialah fi lawhil mahfudhi, di dalam lauhil mahfudz. Wa thulutsu mi'atin, dan adapun 300 ialah fit taurati, di dalam kitab Taurat. Wa thulutsu mi'atin, dan adapun 300 ialah fil injili, di dalam kitab Injil. Wa thulutsu mi'atin, dan adapun 300 ialah fiz zabur, terdapat dalam kitab Zabur. Wa mi'atun, dan adapun 100 minha dari arba'atu alafin, ialah fil qur'ani, di dalam Al-Qur'an. Tis'atun wa tis'una, adapun 99 ialah zahiratun, tampak. Wa wahidatun, dan adapun 1 minha dari mi'ah tadi, khafiyun, ialah khafiyun, samar. Wa huwa, adapun wahid, ialah al-ismu, nama, al-a'lam, yang agung. La ya'rifu, tidak mengetahui, hu kepada ismun, ya, yang 1 tadi itu, illa kecuali siapa al-anbiya'u, para nabi, wal mursaluna, dan para rasul. Jadi perlu saya jelaskan, di sini terdapat beberapa tafsiran mengenai apa itu Yasin. Ada yang mengatakan pendapat yang pertama bahwa Yasin itu adalah singkatan yang kepanjangannya adalah ya insan. Ya insan. Yang maksudnya adalah wahai Muhammad. Lalu ada yang menafsiri juga bahwa maksudnya adalah ya sayyidul mursalin, yang maksudnya Rasulullah. Ada yang menafsiri juga Yasin itu adalah nama dari beberapa nama Al-Quran. Ada yang menafsiri juga Yasin itu adalah salah satu nama dari nama-nama Allah. Ada tafsiran juga bahwa Yasin itu adalah nama surat. Dan disebutkan di dalam tafsir Istirabadi bahwa Allah itu memiliki 4.000 nama. 1.000 diantaranya tidak ada yang mengetahui kecuali Allah. 1.000 selanjutnya itu tidak ada yang mengetahui kecuali malaikat. Dan 1.000 yang ketiga itu terdapat di lauhil mahfudz. Adapun 1.000 yang terakhir itu terbagi menjadi 3. 300 yang pertama itu terdapat di dalam kitab Taurat. 300 yang kedua terdapat di dalam kitab Injil. 300 yang ketiga itu terdapat di dalam kitab Zabur. Dan yang 100 itu terdapat di dalam Al-Quran. 99 itu tampak. Dan yang 1 itu sama. Nah, yang 1 ini tidak ada yang mengetahui kecuali para nabi dan para rasul. Mungkin, nah ini lagi, satu lagi tentang tadi, ya, tentang innallaha ta'ala arba'atu alaf ismin, ya. Jadi ismun itu hamzahnya wasal,
Ya, ketika ada kata sebelumnya namanya wasol itu tidak bisa dibaca. Alfun minha la ya'rifuhu ghairullah. Alfun di sana menjadi mubtada yang musawwighat. Ya, jadi musawwighat itu maksudnya isim nakirah yang diperbolehkan menjadi mubtada dengan sebab-sebab tertentu. Yang diantaranya dalam konteks ini adalah tanwin. Ya, alfun ini salah satu macam ya, dari 4.000 nama tadi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan semoga dengan barokah ngaji kita Allah segera lenyapkan virus corona dan kita dikembalikan seperti sedia kala. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.